Pemuda miskin tukang ojek syok saat bangun tidur melihat motornya baru di depan gubuk. Ternyata itu imbalan dari CEO kaya raya yang dulu ayahnya pernah ia tolong. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Fajar masih enggan menampakkan diri ketika Juna sudah terbaring terjaga di atas dipan kayunya yang reot. Celah-celah papan dinding gubuknya yang lapuk membiarkan angin dini hari menyusup masuk, membuatnya menggigil. Ia mengusap wajahnya yang masih berbekas letih, lalu pandangannya tertuju pada foto kecil di samping tempat tidurnya. Sebuah foto lusuh yang memperlihatkan seorang lelaki dan perempuan dengan senyum hangat. "Ibu, Bapak," bisiknya lirih. Suaranya serak oleh rindu yang tak pernah benar-benar pudar. Sudah 5 tahun ia menghadapi dunia ini sendirian. Sejak epidemi demam berdarah yang merenggut kedua orang tuanya secara beruntun. Kini, di usianya yang ke-20, beban hidup terasa seperti batu besar yang terus ia pikul seorang diri. Dengan langkah berat, ia beranjak dari tempat tidur dan mendekati sebuah ember plastik berkarat di sudut ruangan. Air dingin ia guyurkan ke wajahnya, mencoba mengusir sisa-sisa kantuk dan keputusasaan yang menggerayangi pikirannya. "Bertahanlah, Jun," katanya pada bayangannya sendiri di cermin retak yang tergantung di dinding. "Hari ini pasti ada rezeki." Dari balik jendela tanpa kaca, ia bisa melihat sesosok setia yang telah menjadi tulang punggung hidupnya selama 2 tahun terakhir. Sebuah motor tua berwarna biru kusam yang ia beri nama Ksatria Besi. Motor itu adalah harta satu-satunya, hasil tabungan selama 3 tahun bekerja serabutan setelah orang tuanya tiada. Meski sering ngadat dan penuh dengan tempelan bekas lasan di beberapa bagiannya, motor itu adalah sahabat sekaligus senjata andalannya dalam bertarung melawan lapar. "Ksatria Besi, kau siap menemani aku lagi hari ini?" katanya sambil membuka pintu gubuk yang bunyinya berderit-derit memilukan. Seperti biasa, ia memeriksa ban dan mesin motor tuanya itu dengan cermat. Saat mencoba menyalakannya, motor itu hanya mengeluarkan suara mendengkur lesu sebelum akhirnya diam. "Ah, tidak lagi," keluhnya sambil menepuk jidatnya sendiri. "Kau harus bertahan, kawan. Aku belum punya uang untuk servis lagi." Setelah beberapa kali dicoba, akhirnya mesin motor itu hidup juga, meski suaranya tidak stabil. Juna menghela napas lega. Ia segera mengenakan jaket tua yang sudah pudar warnanya, lalu meluncur ke jalanan sepi menuju posisi langganannya, sebuah pertigaan dekat pasar yang biasanya ramai dengan penumpang pagi. Sesampainya di sana, ia melihat beberapa tukang ojek lain sudah lebih dulu datang. Salah satunya adalah Pak Darjo, yang sudah seperti paman baginya. "Sudah sarapan, Jun?" tanya Pak Darjo sambil menawarkan sebungkus nasi bungkus. Juna tersenyum getar. "Sudah, Pak. Terima kasih." Ia berbohong. Perutnya sebenarnya keroncongan, tapi ia tak mau merepotkan siapapun. "Jangan bohong sama Pak Darjo," kata lelaki parubaya itu sambil memaksakan nasi bungkus itu ke tangan Juna. "Aku lihat kau dari tadi cuma minum air putih. Makanlah, biar kuat cari penumpang." Air mata berkaca-kaca di pelupuk mata Juna. "Terima kasih, Pak. Ini, nanti kalau ada orderan, aku ganti." "Sudah, makan saja. Urusan belakangan," ujar Pak Darjo sambil menepuk punggung Juna. "Hari ini kabarnya lagi sepi, Jun. Banyak yang protes aplikasinya error. Tapi kita harus tetap semangat." Juna mengangguk, menghabiskan nasi bungkus itu dengan lahap. Ia memandangi jalanan yang mulai ramai dengan kendaraan. Dalam hatinya, ia berdoa semoga hari ini ada rezeki yang cukup, tidak hanya untuk makan, tapi juga untuk membeli oli dan memperbaiki lampu motornya yang sudah mulai redup. "Pak Darjo, kira-kira cukup tidak ya kalau kita nabung 1.000-2.000 setiap hari?" tanyanya tiba-tiba. "Aku ingin sekali nyicil motor yang lebih bagus. Ksatria Besi ini sudah sering mogok akhir-akhir ini." Pak Darjo menghela napas. "Jun, dengan penghasilan kita yang seperti ini, nabung 1.000 sehari pun sulit. Tapi tidak ada salahnya bermimpi. Yang penting kita jaga kesehatan dan terus berusaha." Juna mengangguk pelan. Ia tahu itu mustahil, tapi setidaknya dengan bermimpi, ia punya alasan untuk terus bangun setiap pagi. Ia memandangi Ksatria Besinya yang sudah compang-camping, lalu tersenyum getir. "Tidak apa-apa. Yang penting kita masih bisa bernapas,"
masih bisa bekerja dengan jujur. Saat itu, notifikasi dari aplikasi ojek online-nya berbunyi. Ada orderan. Juna segera menekan tombol terima dengan jantung berdebar-debar. Ada order, Pak Darjo. Aku berangkat dulu. Hati-hati di jalan, Jun. Sahut Pak Darjo sambil tersenyum melihat semangat anak muda itu. Juna melesat dengan motornya, berharap ini adalah awal dari hari yang baik. Tapi dalam hatinya, ia tahu, pertarungannya melawan kemiskinan masih sangat panjang, dan hari ini hanyalah satu dari banyak hari yang harus ia lalui dengan sabar dan penuh perjuangan. Butiran hujan mulai menepuk-nepuk atap helm usang yang dikenakan Juna, mula-mula hanya rintik-rintik halus, lalu tak lama kemudian berubah menjadi curahan deras yang mengaburkan pandangan. Ia menghela napas, menggeser motornya ke bawah balikokan jembatan layang yang sudah menjadi tempat perlindungan daruratnya, dan mungkin beberapa tukang ojek lainnya, setiap kali hujan turun dengan amat. Satria Besi, yang sudah setia menemaninya sejak tadi pagi akhirnya bisa beristirahat sejenak, meski mesinnya masih berdetak tak beraturan. Duh, hujan lagi. Orderan pasti sepi nih, gumam Juna pada dirinya sendiri. Matanya menerawang keluar, menyaksikan genangan air mulai terbentuk di atas aspal. Suara deru hujan yang menghantam atap seng di kejauhan dan percikan air yang membasahi kakinya menciptakan sebuah melankoli yang akrab. Dalam kesendiriannya menunggu hujan reda, pikirannya pun melayang ke masa lalu, tertarik oleh kekuatan memori yang dibawa oleh hujan yang sama derasnya 3 tahun silam. Kilas balik, 3 tahun yang lalu. Hujan turun sangat deras malam itu, bahkan lebih deras dari sekarang. Juna bergumam, seolah berbicara pada motornya yang setia. Ia masih ingat dengan jelas, ia baru saja mengantarkan penumpang terakhirnya dan sedang dalam perjalanan pulang ke gubuknya. Jaketnya yang tipis sudah basah kuyup, menembus sampai ke kulit. Ia hampir membelokkan motornya ke arah rumah ketika matanya menangkap sebuah bayangan yang tergeletak di pinggir jalan, tak jauh dari sebuah motor yang terguling. "Ada apa itu?" tanyanya dalam hati. Hatinya berdebar-debar. Bisa saja itu sebuah sandungan, sebuah bahaya. Tapi nalurinya yang baik berkata lain. Dengan hati-hati, ia mendekat, dan keringatnya seolah berhenti mengalir saat melihat seorang pria tua, mungkin seumur ayahnya jika masih hidup, terlentang di atas aspal basah, wajahnya memerah kesakitan, dan kakinya terlihat terpelintir dengan tidak wajar. Motor yang terguling di sampingnya menunjukkan bahwa pria itu baru saja mengalami kecelakaan. "Bapak, Bapak, apa terjadi?" teriak Juna, berlari mendekat dan berjongkok di samping pria tua itu. Ia melepas helmnya, tidak peduli hujan yang membasahi kepalanya. Pria tua itu mengerang kesakitan. Kaki saya," ucapnya terbata-bata. Tangannya memegangi pergelangan kakinya yang sudah mulai bengkak. Tanpa pikir panjang, Juna mencoba membantu pria tua itu untuk berdiri, tapi kakinya terlalu lemah untuk menahan beban. "Bapak, saya bantu Bapak ke rumah sakit. Motor Bapak kita amankan dulu di sini, ya." Tapi pria tua itu menggeleng. Wajahnya menahan sakit. Tidak usah repot-repot. Tolong, telepon keluarga saya saja." Juna melihat sekeliling. Jalanan sepi. Hujan semakin deras. Tidak ada satupun orang yang lewat. "Tidak bisa, Bapak. Luka Bapak harus segera ditangani. Saya antar Bapak ke rumah sakit dengan motor saya." Dengan susah payah, dan dengan kekuatan yang ia sendiri tidak tahu dari mana datangnya, Juna berhasil membopong pria tua itu, yang ternyata cukup berat, dan membaringkannya di atas jok belakang motornya. Ia mengikatkan tubuh pria tua itu dengan ikat pinggangnya sendiri agar tidak terjatuh. Lalu dengan hati-hati ia melaju menuju rumah sakit terdekat, menerobos hujan deras yang seolah-olah ingin menghalangi langkahnya. Sepanjang perjalanan, pria tua itu terus mengerang kesakitan, tapi sesekali ia bertanya, "Siapa namamu, Nak?" "Juna, Bapak." "Juna, kau anak yang baik. Terima kasih sudah menolong Bapak tua seperti saya." "Sama-sama, Bapak. Itu sudah kewajiban saya." Sesampainya di rumah sakit, Juna hampir tidak kuat berdiri. Kehujanan dan kelelahan membuatnya menggigil. Tapi ia tetap menemani pria tua itu sampai dokter menanganinya. Saat seorang perawat mendatanginya dan memberinya handuk kering, ia hanya bisa terduduk lelah di bangku ruang tunggu. Tak lama kemudian, seorang perawat menghampirinya. "Bapak itu memanggilmu, Dek."
Juna masuk ke ruang perawatan. Pria tua itu sudah terlihat lebih baik. Kakinya sudah dibalut. Ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 50 ribuan. Ini, nak, untuk ongkos dan jasamu. Maaf tidak bisa lebih. Juna menggeleng cepat, tangannya menolak halus. Tidak usah, Bapak. Simpan saja untuk biaya berobat Bapak. Saya nggak butuh bayaran. Tapi jasamu sangat besar, nak. Bapak tidak akan lupa ini. Sudah, Bapak. Istirahat saja yang baik. Semoga Bapak cepat sembuh. Dengan sedikit membungkuk, Juna berbalik dan pergi, meninggalkan ruangan itu dengan tubuh basah dan perut keroncongan, tapi dengan hati yang merasa ringan. Ia tidak pernah menceritakan kejadian itu pada siapapun, bahkan pada Pak Darjo. Baginya, itu hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa dalam hidupnya yang harus ia lakukan karena nurani. Kembali ke masa sekarang, Juna tersadar dari lamunannya saat hujan mulai mereda. Ia mengusap wajahnya yang basah, entah oleh air hujan atau oleh kenangan yang mengharukan. Bapak tua itu, semoga beliau sehat-sehat saja, bisiknya pada angin yang berhembus pelan. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan sederhana yang hampir terlupakan itu, yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih, akan menjadi benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pohon yang meneduhi hidupnya. Tapi untuk saat ini, yang ia pikirkan hanyalah bagaimana mencari orderan lagi, bagaimana mendapatkan uang untuk makan malam dan untuk memperbaiki ksatria besinya yang semakin tua. Dia menyalakan mesin motornya, dan dengan hati yang sedikit lebih berat karena beban kenangan, tapi juga lebih ringan karena kebaikan yang pernah ia lakukan, ia kembali menerobos jalanan yang masih basah, siap menghadapi hari dan tantangan-tantangan barunya. Masih banyak hal yang harus ia lalui, dan pertarungannya melawan kemiskinan masih sangat panjang. Tapi setidaknya, pada malam hujan itu, ia telah menabur benih kebaikan yang suatu hari akan berbuah manis. Matahari pagi belum sepenuhnya menunjukkan sinarnya ketika Juna sudah terbangun oleh suara ayam berkokok dari rumah tetangga. Ia mengusap matanya yang masih berat. Tubuhnya terasa pegal setelah seharian kemarin menerobos hujan dan mengejar setoran hingga larut malam. Dengan langkah gontai, ia berjalan ke sudut gubuknya yang bocor untuk mengambil air dari ember. Saat hendak membuka pintu kayu yang reot, tangannya terhenti. Ada sesuatu yang terasa berbeda pagi ini. Suara yang biasanya ia dengar, suara mesin ksatria besi yang berdetak tak karuan, ternyata tidak ada. Yang ada justru keheningan yang aneh, seolah alam sedang menahan napas untuk sebuah kejutan. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan was-was, Juna membuka pintu gubuknya perlahan. Sinar matahari pagi yang keemasan langsung menyambutnya. Namun yang membuatnya terpana bukanlah mentari pagi, melainkan sebuah pemandangan yang sama sekali tidak ia duga. Di depan gubuknya, persis di tempat ia biasanya memarkir ksatria besi tuanya, kini berdiri sebuah motor baru berwarna hitam pekat. Motor itu berkilauan di dekap sinar matahari pagi, desainnya modern dan aerodinamis, sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Juna menggosok-gosok matanya, percaya bahwa ini hanyalah ilusi karena kurang tidur. Tapi ketika ia membuka matanya lagi, motor itu masih ada di sana, nyata adanya. Ia bahkan bisa mencium bau khas motor baru, bau ban dan mesin yang masih perawan. Ini motor siapa? Gumamnya sendiri. Suaranya bergetar antara takjub dan bingung. Jantungnya berdebar kencang. Darahnya berdesir penuh pertanyaan. Apakah ada yang salah tempat? Ataukah ini hanya mimpi indah yang akan segera pudar? Dengan langkah tidak pasti, ia mendekati motor itu. Tangannya yang kasar karena bekerja mengulur, hampir-hampir tidak berani menyentuh badi motor yang mulus. Di jok motor, tergeletak sebuah map coklat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil dan membukanya. Isinya adalah surat-surat kendaraan, STNK dan BPKB, dan yang membuat napasnya terseda adalah namanya sendiri. Juna, tercetak jelas sebagai pemilik sah kendaraan itu. Tidak mungkin. Bisiknya, lututnya terasa lemas. Ia memegangi dahinya, mencoba mencerna kenyataan yang mustahil ini. Ini pasti ada yang salah. Aku tidak punya uang untuk beli motor baru. Ia berputar-putar di sekitar motor itu, memeriksanya dari setiap sudut. Ini bukan motor bekas yang dicat ulang. Ini benar-benar baru, bahkan plat nomornya masih berwarna putih bersih.
Segala sesuatunya terasa sempurna, terlalu sempurna untuk menjadi miliknya. Pak Darjo! Pak Darjo! Teriaknya pada tetangga sekaligus seniornya sesama tukang ojek yang rumahnya tidak jauh darinya. Beberapa detik kemudian, Pak Darjo muncul dari balik pintu, masih mengenakan sarung dan kaos oblong lusuh. Ada apa, Jun? Kenapa berteriak-teriak? Ucapannya terhenti di tengah jalan saat matanya menatap motor baru yang berdiri megah di depan gubuk Juna. Astaga! Itu motor siapa, Jun? Itu yang mau kutanyakan, Pak, kata Juna, suaranya masih bergetar. Tadi pagi pas aku buka pintu, motor ini sudah ada di sini. Surat-suratnya pun atas namaku. Pak Darjo mendekat, matanya menyipit seperti tidak percaya. Jangan-jangan ini motor curian, Jun? Lalu surat-suratnya dipalsukan. Tapi lihat, Pak. Juna membuka map berisi surat-surat kendaraan itu. Ini asli. Cap dan tanda tangannya semua resmi. Kedua pria itu saling memandang, sama-sama kebingungan. Beberapa tetangga lain mulai berkerumun, mendengar keributan kecil pagi itu. Mereka berbisik-bisik, ada yang iri, ada yang takjub, ada pula yang curiga. Jun, jangan-jangan ini jebakan, kata Pak Darjo berbisik. Siapa tahu nanti ada yang datang minta uang, atau motornya ditarik lagi. Juna menghela napas panjang, duduk di tangkai gubuknya yang rapuh. Kepalanya pusing. Aku tidak tahu, Pak. Aku tidak punya musuh, tidak punya hutang pada siapapun. Siapa yang mau menjebak orang miskin sepertiku? Ia memandangi motor barunya yang berkilauan, lalu memandangi ksatria besi, tuanya yang terparkir di samping gubuk, motor yang selama ini menjadi tulang punggung hidupnya. Kontras antara keduanya terasa begitu menyakitkan sekaligus membingungkan. Bagaimana mungkin ada orang yang memberikan motor baru begitu saja padaku? Juna bertanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain. Aku cuma tukang ojek miskin, tidak punya apa-apa untuk ditukar dengan barang semewah ini. Pak Darjo duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. Jun, mungkin ini rezeki nomplok, tapi kita harus hati-hati. Simpan dulu surat-suratnya di tempat aman. Kita lihat nanti ada apa-apa yang terjadi. Juna mengangguk pelan, tapi matanya tidak bisa lepas dari motor baru itu. Dalam hati kecilnya, ada secercah harapan. Mungkinkah ini pertanda bahwa hidupnya akan berubah? Tapi ada juga rasa takut. Takut bahwa semua ini hanyalah kesenangan sementara sebelum kenyataan pahit menghampirinya. Kusimpan dulu motor ini di dalam, kata Juna akhirnya, suaranya lirih. Aku tidak berani menggunakannya sebelum tahu ini dari siapa dan untuk apa. Dengan bantuan Pak Darjo, ia mendorong motor barunya yang masih berbau baru itu ke dalam gubuknya yang sempit, menggantikan posisi ksatria besi yang biasanya ia simpan di dalam. Motor mewah itu terlihat begitu tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya, seperti mutiara di tengah lumpur. Saat Juna menutup pintu gubuknya, hatinya masih dipenuhi oleh ribuan tanda tanya. Siapa yang melakukan ini? Apa motivasinya? Dan yang paling penting, apakah ia layak menerima pemberian semewah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu akan terus menghantuinya hingga sebuah jawaban datang menghampiri. Jawaban yang tidak pernah ia duga sama sekali. Sepanjang hari itu, Juna seperti berjalan dalam mimpi. Setiap beberapa menit, matanya mencuri pandang ke arah motor baru yang kini berdiri anggun di dalam gubuknya, seolah memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ksatria besi, tuanya yang biasanya ia rawat dengan penuh kasih sayang, hari ini seakan tersingkirkan, terparkir di samping gubuk dengan tubuhnya yang penuh goresan dan karat. Juna bahkan tidak berani menyalakan motor barunya. Takut jika suara mesinnya yang halus itu akan memecahkan ilusi indah ini. Aku harus tetap kerja, bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan gejolak di hatinya. Tapi konsentrasinya buyar. Beberapa kali ia hampir menabrak pembatas jalan, karena pikirannya melayang kepada misteri motor baru itu. Orderan yang biasanya ia terima dengan semangat, hari ini terasa seperti rutinitas belaka. Saat matahari mulai condong ke barat, Juna memutuskan pulang lebih awal. Perutnya sebenarnya keroncongan, tapi ia lebih memilih untuk kembali ke gubuknya, menjaga harta misterius yang tiba-tiba menghampirinya. Ia duduk di depan gubuk, memandangi jalanan sepi di depan rumahnya, mencoba memecahkan teka-teki yang mengusik pikirannya. Masih bingung, Jun?
Tiba-tiba suara Pak Darjo menyapa dari belakangnya. Lelaki parubaya itu membawakan 2 bungkus nasi dan teh botol. Juna tersenyum getir. "Iya, Pak. Aku coba ingat-ingat lagi. Siapa kira-kira yang mau berbuat baik seperti ini? Tapi benar-benar tidak ada. Mungkin ada keluarga jauh yang tiba-tiba kaya dan ingat padamu," usul Pak Darjo sambil membuka bungkus nasi. "Keluargaku sudah tidak ada, Pak. Dan yang jauh pun tidak pernah ada hubungan lagi sejak aku tinggal sendiri." Kedua pria itu makan dalam hening. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Suasana sore yang biasanya damai, hari ini terasa menegangkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar menutupi cahaya matahari sore yang mulai jingga. Sebuah mobil hitam yang sangat mewah, jenis yang jarang bahkan tidak pernah terlihat di lingkungan kumuh ini, berhenti persis di depan gubuk Juna. Juna dan Pak Darjo tertegun. Sendok nasi di tangan mereka berhenti di mulut. Mobil itu berkilauan, kontras sekali dengan lingkungan kotor dan berdebu di sekitarnya. Jendela mobil bagian depan terbuka, dan seorang sopir berkemeja rapi mengangguk pada mereka. Kemudian, pintu belakang mobil terbuka, dan seorang pria tampan berpenampilan sangat elegan turun. Ia mengenakan setelan jas yang tampak mahal, rambutnya tersisir rapi, dan matanya yang tajam namun berbinar-binar memandang sekeliling sebelum akhirnya tertuju pada Juna. "Maaf mengganggu," kata pria itu dengan suara yang dalam dan berwibawa, namun terdengar ramah. "Saya mencari seorang pemuda bernama Juna." Juna berdiri, tangannya gemetar memegang bungkus nasi yang hampir terjatuh. "Saya Juna, Pak." Pria itu tersenyum, senyum yang hangat dan tulus. "Senang akhirnya bertemu denganmu, Juna. Nama saya Raffi." Tangannya yang terawat dengan baik terulur, siap bersalaman. Dengan ragu-ragu, Juna menjabat tangan itu. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan terasa kontras dengan tangan halus pria di depannya. Ada yang bisa saya bantu, Pak Raffi?" Pak Raffi mengamati sekeliling gubuk Juna, dan matanya berbinar saat melihat motor baru yang terparkir di dalam. "Saya lihat kamu sudah menerima hadiahnya." Juna terkesiap. Jadi motor itu dari Bapak?" "Ya," jawab Pak Raffi singkat. "Itu adalah bentuk terima kasih kami." "Terima kasih? Tapi, saya tidak mengerti. Saya tidak pernah berbuat apa-apa pada Bapak." Pak Darjo yang selama ini diam, kini mendekat dengan penuh kecurigaan. "Maaf, Pak. Saya Darjo, tetangga Juna. Bisa kami tahu, apa maksud Bapak memberi motor sedemikian mahal pada anak muda ini?" Pak Raffi mengangguk, memahami kekhawatiran di mata kedua pria itu. "Boleh saya duduk sebentar?" Ceritanya agak panjang. Dengan malu-malu, Juna menyodorkan bangku kayu satu-satunya yang ia miliki. Pak Raffi duduk dengan anggun, tidak peduli dengan debu yang mungkin menempel pada jas mahalnya. 3 tahun yang lalu, mulai Pak Raffi, suaranya lembut namun jelas. Di sebuah malam hujan deras, ada seorang pria tua yang mengalami kecelakaan di simpang jalan dekat jembatan. Seorang pemuda baik hati, yang basah kuyup kehujanan, tidak hanya menolongnya, tetapi juga membawanya ke rumah sakit, dan menolak imbalan apapun. Juna terkesiap. Ingatannya melayang pada malam hujan itu, pada pria tua yang ia tolong. Ia hampir melupakan kejadian itu, menganggapnya sebagai salah satu dari banyak peristiwa dalam hidupnya yang sulit. "Bapak tua itu," gumam Juna, matanya membesar, "adalah ayah saya," sambung Pak Raffi, senyumnya sedikit memudar. "Namaku Raffi Adiwinata. Ayahku, Pak Haryo Adiwinata, sering bercerita tentang pemuda baik hati yang menolongnya malam itu. Dia selalu berusaha mencari tahu siapa kamu. Sayangnya." Suara Pak Raffi tercekat sebentar. Dia keburu dipanggil Yang Maha Kuasa setahun setelah kejadian itu. Juna terdiam, hatinya tersentuh. Ia tidak menyangka bahwa tindakan kecilnya ternyata begitu berarti bagi orang lain. Sebelum meninggal, lanjut Pak Raffi, kini menatap langsung ke mata Juna. "Ayahku berpesan padaku untuk menemukan dan membalas kebaikanmu. Dia bilang, di dunia yang semakin keras ini, masih ada orang seperti kamu yang menolong dengan tulus, tanpa pamrih." Tetesan air mata mulai menggenang di pelupuk mata Juna. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan semua orang, Pak. Tapi tidak semua orang melakukannya.
"Nak," sahut Pak Darjo dengan suara bergetar, ikut tersentuh oleh cerita itu. Pak Raffi mengangguk. "Betul sekali. Aku telah mencari kamu selama 2 tahun. Juna, berbagai cara sudah kucoba. Sampai akhirnya, minggu lalu, salah satu stafku secara tidak sengaja memesan ojek online dan diantar olehmu. Dia ingat ceritaku tentang pemuda bernama Juna yang tinggal di daerah Gubuk Reyot, dan dari sanalah aku memastikan identitasmu. Sekarang segalanya mulai jelas." Juna teringat pada seorang penumpang yang minggu lalu banyak bertanya tentang kehidupannya. Rupanya itu adalah staf Pak Raffi. "Motor itu," kata Pak Raffi, menunjuk ke dalam gubuk, "adalah hadiah dari kami. Bukan hanya untuk mengganti motormu yang sudah tua, tapi juga sebagai investasi untuk masa depanmu yang lebih baik. Ayahku ingin memastikan bahwa kebaikan hati tidak pernah sia-sia." Juna tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menunduk. Bahunya bergetar oleh tangisan yang ia tahan sejak pagi. Selama ini, ia hidup dalam keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang keras dan tidak adil. Tapi hari ini, sebuah kebaikan yang ia lakukan 3 tahun lalu, hampir terlupakan, kembali padanya dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. "Terima kasih, Pak," ucapnya dengan suara terisak. Ini sangat berarti bagi saya." Pak Raffi berdiri dan meletakkan tangan di bahu Juna. "Teruslah jadi pemuda baik, Juna. Dunia membutuhkan lebih banyak orang sepertimu." Dalam diam, Pak Darjo mengusap air matanya yang tak tertahan. Ia melihat bagaimana nasib baik akhirnya menghampiri anak muda yang ia anggap seperti anak sendiri. Mungkin, pikirnya, inilah cara alam semesta membalas kebaikan. Tidak selalu langsung, tapi pasti akan datang pada waktunya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Juna merasakan sesuatu yang asing namun menyenangkan. Harapan. Matahari sore mulai merangkak turun, menebarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di atap-atap seng dan jalanan berdebu. Tapi di dalam gubuk Juna, waktu seakan terhenti. Dunia luar dengan segala hiruk-pikuknya tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan cerita yang sedang dituturkan oleh pria elegan di hadapannya. Pak Raffi menghela napas dalam sebelum melanjutkan ceritanya. Matanya yang biasanya tajam memandang bisnis, kini terlihat lembut dan penuh kenangan. "Ayahku, Haryo Adiwinata, adalah seorang yang sangat menghargai kebaikan. Mulanya, suaranya terdengar bergetar halus. Dia berasal dari keluarga sederhana, membangun usaha dari nol. Prinsipnya selalu, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita kumpulkan, tapi kebaikan apa yang kita tabur." Juna mengangguk pelan, matanya masih berkaca-kaca. Di sampingnya, Pak Darjo juga terdiam, terpukau oleh cerita yang tengah disampaikan. "Malam itu, ketika kamu menolongnya," lanjut Pak Raffi, menatap Juna dengan penuh arti, "dia pulang dengan perasaan yang sangat terharu. Kakinya masih sakit, bajunya masih basah. Tapi yang terus dia ceritakan adalah tentang seorang pemuda tukang ojek yang dengan tulus menolongnya tanpa meminta imbalan." Juna tersenyum getir. "Saya hanya melakukan apa yang ibu dan bapak saya ajarkan dulu, Pak. Menolong sesama adalah kewajiban. Tapi tidak banyak yang masih memegang ajaran itu, Nak," sahut Pak Darjo dengan suara bergetar. "Di kota besar seperti ini, orang sering sibuk dengan urusannya sendiri." Pak Raffi mengangguk setuju. "Betul sekali. Itulah yang membuat ayah begitu terkesan. Dia selalu bilang, 'Raffi, di tengah dunia yang semakin individualis, masih ada cahaya kebaikan di tempat yang tidak terduga.'" Suasana hening sejenak, hanya diisi oleh suara anak-anak bermain di kejauhan. Juna bisa membayangkan seorang pria tua yang baik, sama seperti ayahnya dulu, terus mengingat-ingat wajah pemuda yang telah menolongnya. Setelah kejadian itu, Pak Raffi melanjutkan, "Ayah selalu menyuruh sopirnya berkeliling mencari seorang tukang ojek bernama Juna. Tapi seperti mencari jarum dalam jerami. Kami tidak tahu nama lengkapmu, tidak tahu alamatmu." "Lalu bagaimana Bapak akhirnya bisa menemukan saya?" tanya Juna penasaran. 1 tahun setelah kejadian itu, ayah didiagnosiskan kanker pankreas stadium lanjut. Suara Pak Raffi tiba-tiba berat. "Tapi bahkan di ranjang rumah sakit, dia tidak berhenti mencarimu. Raffi," katanya padaku suatu sore, "janji padaku bahwa kamu akan menemukan pemuda itu. Balas kebaikannya. Jangan biarkan kebaikan hati seperti itu tidak dihargai." Air mata mulai mengalir di pipi Juna.
Ia tidak menyangka bahwa pria tua yang ditolongnya itu begitu mengingatnya, bahkan sampai detik-detik terakhir hidupnya. 2 minggu setelah mengatakan itu, bisik Pak Raffi, matanya juga berkaca-kaca, ayah meninggal dunia. Dan janji padanya menjadi misi terpenting dalam hidupku. Pak Darjo menghela napas panjang. Maaf atas kepergian ayah Bapak. Beliau pasti orang yang sangat baik. Terima kasih, jawab Pak Raffi dengan senyum sedih. Dan pencarian pun dimulai. Aku menyewa detektif, menawarkan reward pada sopir-sopir ojek, bahkan memasang iklan low profile di koran. Tapi tidak ada hasil. Juna tercengang. Bapak sampai segitua berusaha mencari saya. Janji pada ayah adalah hal yang sakral bagiku, Juna, kata Pak Raffi tegas. Dan yang lebih penting, aku percaya bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Itu adalah prinsip hidup keluarga kami. Lalu Pak Raffi bercerita tentang bagaimana akhirnya ia berhasil menemukan Juna. Minggu lalu, salah satu staf risetku, bernama Ari, memesan ojek online untuk survei lokasi. Kebetulan yang mengantarnya adalah kamu. Juna teringat pada penumpang yang minggu lalu banyak bertanya tentang daerah tempat tinggalnya, bahkan sempat bertanya namanya. Rupanya itu bukan sekedar obrolan biasa. Saat Ari kembali ke kantor, dia melaporkan bahwa ada sesuatu yang menarik. Dia bertemu dengan tukang ojek bernama Juna yang tinggal di Gubuk Kayu di daerah Kumuh. Ingatannya langsung tertuju pada ceritaku selama ini. Dia kemudian melakukan cross-check dengan data yang kami kumpulkan, deskripsi fisik, daerah operasional, dan nama. Semua cocok. Saya tidak menyangka, gumam Juna. Saya pikir dia hanya penumpang yang cerewet. Pak Raffi terkekeh. Ari memang cerewet. Itulah yang membuatnya menjadi staf riset yang baik. Lalu wajahnya kembali serius. Setelah memastikan itu benar kamu, aku langsung mempersiapkan segalanya. Motor itu adalah model terbaru dengan fitur keamanan terbaik. Aku tidak ingin kamu lagi berkeliaran di jalan dengan motor tua yang bisa mogok kapan saja. Juna menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya yang tak lagi terbendung. Bapak, saya tidak tahu harus berkata apa. Janji Bapak pada almarhum ayah. Usaha Bapak mencari saya, semua ini terlalu besar bagi saya. Juna, kata Pak Raffi lembut. Yang ayahku dan aku hargai bukan hanya pertolonganmu saat itu, tapi ketulusanmu. Di dunia yang penuh perhitungan ini, masih ada orang yang menolong dengan hati, tanpa memikirkan imbalan. Itu adalah pelajaran berharga bagi kami yang hidup dalam dunia bisnis yang keras. Pak Darjo yang selama ini mendengarkan dengan hikmat, akhirnya angkat bicara. Jun, aku sudah bilang kan, berbuat baik tidak akan pernah rugi. Lihat sekarang, kebaikanmu kembali padamu. Tapi Juna masih ragu. Pak Raffi, motor ini terlalu mewah untukku. Apakah tidak sebaiknya Bapak berikan pada orang yang lebih membutuhkan? Pak Raffi menggeleng, senyumnya hangat. Motor ini adalah untukmu, Juna. Ayahku ingin membalas kebaikanmu, dan aku ingin melanjutkan keinginannya. Terimalah dengan ikhlas, seperti kamu dulu memberikan pertolongan dengan ikhlas. Juna menarik napas dalam. Ia memandangi motor barunya yang berkilauan, lalu memandangi ksatria besi, tuanya yang terparkir di luar. Dua dunia yang berbeda, tapi kini keduanya adalah miliknya. Baik, Pak, saya terima dengan hati yang tulus. Dan saya janji, saya akan menggunakan motor ini untuk terus berbuat baik, untuk membantu orang lain seperti yang Bapak Haryo inginkan. Pak Raffi berdiri, wajahnya berseri-seri. Itu yang ingin ku dengar. Sekarang, ada satu hal lagi. Ia mengeluarkan kartu namanya dari saku jas. Ini nomorku. Jika kamu butuh bantuan apapun, atau jika suatu hari nanti kamu ingin mencoba bekerja di bidang lain, jangan ragu untuk menghubungiku. Juna menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Bukan hanya motor baru yang ia dapat hari ini, tapi juga harapan baru, dan yang paling berharga, pengakuan bahwa kebaikan hatinya tidak sia-sia. Saat Pak Raffi berpamitan dan mobil mewahnya menghilang di ujung jalan, Juna masih berdiri terpaku. Ia memandangi kartu nama di tangannya, lalu memandangi motor barunya. Jun, kata Pak Darjo meletakkan tangan di bahunya, hidupmu akan berubah. Tapi ingat,
Jangan berubah menjadi orang yang berbeda. Tetaplah Juna yang rendah hati yang kita kenal. Juna mengangguk. Air matanya sekali lagi meleleh. Saya janji, Pak. Saya akan tetap menjadi diri sendiri. Di kejauhan, matahari hampir tenggelam, mengakhiri hari yang paling tidak terlupakan dalam hidup Juna. Sebuah janji yang terpendam selama 3 tahun akhirnya terpenuhi, membawa serta angin perubahan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Minggu-minggu berikutnya terasa seperti mimpi bagi Juna. Setiap pagi, ketika ia membuka pintu gubuknya yang reot, matanya masih sulit mempercayai pemandangan yang menyambutnya. Motor baru berwarna hitam pekat yang berdiri anggun di depan rumahnya, kontra sempurna dengan lingkungan kumuh di sekitarnya. Butuh waktu hampir seminggu baginya untuk berani menggunakannya. Takut jika goresan sedikit saja akan merusak kesempurnaan kendaraan itu. Jun, kapan mau pakai motor barunya? Tanya Pak Darjo suatu pagi saat mereka sarapan bersama di warung dekat rumah. Sudah hampir seminggu itu motor dianggurin saja. Juna mengaduk-aduk kopi panas di gelas plastiknya. Masih takut, Pak. Motor ini terlalu bagus untukku. Apa enggak lebih baik dijual saja? Uangnya bisa untuk modal buka warung kecil-kecilan. Pak Darjo menggeleng sambil menyuap nasi. Bukan itu maksudnya orang memberimu, Jun. Motor itu hadiah untuk membantumu bekerja, bukan untuk dijual. Lagian, orang sebaik Pak Raffi pasti tersinggung kalau hadiahnya dijual. Juna menghela napas. Tapi lihat ini, Pak. Katanya sambil menunjuk motor barunya yang diparkir tak jauh dari warung. Setiap kali aku mau menyalakannya, tangan ini gemetar. Takut rusak, takut dicuri, takut kecelakaan. Justru karena takut kecelakaan itulah kamu harus pakai, sahut Pak Darjo bijak. Motor baru kan lebih aman. Lampunya terang, remnya pakai ABS, mesinnya halus. Ksatria besi, tuamu kan sudah sering remblong, lampu redup. Itu baru berbahaya. Kebenaran dalam kata-kata Pak Darjo akhirnya menyadarkan Juna. Hari itu juga, dengan hati berdebar-debar, ia memberanikan diri menggunakan motor barunya untuk bekerja. Perasaan pertama kali menyalakan mesinnya yang halus hampir membuatnya menangis. Tidak ada getaran keras, tidak ada suara berisik, hanya desisan halus yang terdengar elegan. Selamat pagi, yang mau order kemana? Tanya Juna pada penumpang pertamanya hari itu, seorang ibu muda dengan balita di gendongan. Ibu itu memandang motor Juna dengan takjub. Wah, motor baru ya, Mas? Bagus sekali. Juna tersipu. Iya, Bu. Hadiah. Ia tidak mau berlebihan menceritakan kisah di balik pemberian motor itu. Sepanjang hari, respons penumpang membuat Juna semakin percaya diri. Banyak yang memuji kebersihan dan kenyamanan motornya. Beberapa bahkan secara khusus memesan lagi jasanya karena merasa lebih aman dan nyaman. Sampai di sini saja, Mas. Terima kasih, kata seorang penumpang di tujuan terakhirnya hari itu. Ia membayar dengan tambahan tip yang lumayan. Motor Mas enak sekali, tidak berisik seperti ojek lain. Juna tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan. Saat menghitung penghasilannya di penghujung hari, Juna hampir tidak percaya. Penghasilannya hari ini hampir 2 kali lipat dari biasanya. Tidak hanya karena lebih banyak orderan, tapi juga karena tip yang diberikan penumpang lebih besar. Gimana, Jun? Bedakan rasanya motor baru? Tanya Pak Darjo saat mereka bertemu di warung sore itu. Juna mengangguk antusias. Beda jauh, Pak. Penumpang pada senang, orderan lancar, dan yang paling penting, ia menurunkan suaranya. Penghasilan hari ini hampir 2 kali lipat. Pak Darjo tersenyum bangga. Sudah kubilang kan? Sekarang kamu bisa mulai nabung dengan serius. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Juna membuat rencana keuangan yang jelas. Ia membeli buku tulis kecil dan mulai mencatat pengeluarannya. Sebagian uang ia sisihkan untuk biaya hidup, sebagian untuk perawatan motor, dan sebagian lagi ia tabung. Kalau terus seperti ini, bisiknya pada diri sendiri sambil memandangi tumpukan uang receh di mejanya. Mungkin 6 bulan lagi aku sudah bisa pindah dari gubuk ini, cari kontrakan kecil yang lebih layak. Tapi di balik kebahagiaan baru ini, Juna tetap rendah hati. Ia tidak lupa dengan
ksatria besi, tuanya yang sekarang terparkir di samping gubuk. Seminggu sekali, ia tetap menyalakan dan membersihkannya, berbicara padanya seperti pada sahabat lama. "Terima kasih sudah menemaniku selama ini, kawan," katanya suatu sore sambil mengelap badi motor tua itu. "Kau yang telah membantuku bertahan hidup ketika susah." Beberapa tukang ojek lain mulai ada yang iri dengan keberuntungan Juna. Tapi sebagian besar, seperti Pak Darjo, justru senang melihat perubahan nasib anak muda itu. "Jun, dengar-dengar ada yang mau pinjam motormu buat nikahan minggu depan," kata Pak Darjo suatu pagi. Juna mengernyit. "Pinjam motor? Tapi ini kan motor kerja." "Ya buat jadi motor pengantin. Katanya mau bayar sewa. Lumayan kan? Bisa nambah penghasilan." Gagasan itu tidak pernah terpikir oleh Juna. Tapi ia setuju, asalkan tidak mengganggu waktu kerjanya. Dan benar saja, dalam sebulan, motornya sudah 2 kali disewa untuk acara pernikahan, memberinya penghasilan tambahan yang cukup signifikan. Suatu malam, sambil duduk di depan gubuknya memandangi bintang, Juna merenungkan semua perubahan dalam hidupnya. Motor baru ini bukan sekadar kendaraan. Ia adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi yang paling ia syukuri bukanlah materi, melainkan keyakinan baru bahwa kebaikan hati tidak pernah sia-sia. "Terima kasih, Pak Haryo," bisiknya ke angin malam. "Terima kasih, Pak Raffi. Janji kalian telah mengubah hidupku." Dari dalam saku, ia mengeluarkan kartu nama Pak Raffi yang sudah agak lusuh. Mungkin suatu hari nanti, pikirnya, ia akan menghubungi pria baik itu, bukan untuk meminta sesuatu, tapi sekadar untuk menyampaikan bahwa hadiahnya telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Untuk sekarang, yang penting adalah terus bekerja keras, tetap rendah hati, dan tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Motor baru adalah awal yang baik, tapi perjalanan masih panjang. Dan Juna bertekad untuk menjalaninya dengan penuh syukur dan semangat. 2 minggu telah berlalu sejak Juna mulai menggunakan motor barunya. Kehidupan sehari-harinya telah mengalami perubahan signifikan. Orderan yang lancar dan penghasilan yang stabil memberinya sedikit ruang untuk bernapas lega. Namun, di balik semua kemajuan ini, sebuah kejutan baru kembali menghampirinya. Suatu Senin pagi, ketika Juna sedang bersiap memulai hari, teleponnya yang biasa-biasa saja berdering. Dari layar terpancar nomor yang tidak dikenali. "Halo?" sapa Juna dengan hati-hati. "Selamat pagi, Juna. Ini Raffi Adiwinata." Suara di seberang sana terdamiliar. Juna nyaris menjatuhkan teleponnya. Pak Raffi. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" "Justru saya yang ingin menawarkan bantuan," jawab Pak Raffi dengan suara ramah. "Atau lebih tepatnya, sebuah kesempatan." Juna duduk di bangku kayu di depan gubuknya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba kencang. "Kesempatan apa itu, Pak?" "Saya perhatikan kamu adalah pemuda yang pekerja keras dan jujur. Kebetulan, supir pribadi saya yang biasa mengantar di hari Minggu harus pulang kampung karena keluarganya sedang mengalami musibah. Saya ingin menawarkanmu pekerjaan paruh waktu sebagai supir saya di hari Minggu." Juna terdiam sejenak, mencerna tawaran yang tidak terduga ini. Saya tidak punya SIM C, Pak. Dan saya tidak pernah menyetir mobil." "Itu bukan masalah," sahut Pak Raffi. "Kamu bisa menggunakan mobil company yang sudah dilengkapi sopir. Tugasmu lebih kepada menemani saya dalam perjalanan, membantu membawakan barang-barang, dan menemani saya menghadiri beberapa acara di hari Minggu." Pak Darjo yang kebetulan lewat mendekat, penasaran dengan ekspresi Juna yang bercampur antara gugup dan antusias. "Ada apa, Jun?" tanyanya berbisik. Juna menutup mikrofon telepon sebentar. "Pak Raffi menawari saya kerja jadi supirnya di hari Minggu." Pak Darjo tersenyum lebar. "Terima saja. Ini kesempatan emas." Juna kembali membuka mikrofon. "Pak Raffi, saya sangat tertarik. Tapi apa saya mampu? Saya hanya tukang ojek biasa, tidak punya pengalaman di dunia bisnis Bapak." Pak Raffi terkekeh. "Juna, yang saya butuhkan adalah kejujuran dan ketulusanmu, bukan pengalaman bisnis. Dan ini hanya di hari Minggu, jadi tidak akan mengganggu pekerjaan ojekmu di hari lain." Setelah berpikir sejenak, Juna akhirnya menjawab,
Baik, Pak. Saya terima tawaran Bapak. Kapan saya mulai? Bagus. Minggu ini saja. Saya akan jemput kamu pukul 7 pagi. Oh ya, kenakan pakaian yang rapi, kemeja dan celana bahan akan cukup. Setelah menutup telepon, Juna masih terduduk diam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Jun, ini rezeki yang kedua, kata Pak Darjo bersemangat. Kerja dengan orang seperti Pak Raffi pasti akan membuka banyak pintu untukmu. Tapi saya gugup. Pak, dunia mereka pasti sangat berbeda dengan dunia kita. Justru itu bagus. Kamu bisa belajar hal-hal baru. Minggu pagi pun tiba. Juna telah bersiap dengan kemeja putih sederhana dan celana bahan hitam yang ia beli khusus untuk hari ini. Tepat pukul 7, sebuah mobil SUV hitam yang elegan berhenti di depan gubuknya. Seorang sopir seragam membuka pintu untuknya. Selamat pagi, Mas Juna. Saya Supono, sopir Bapak Raffi. Perjalanan menuju rumah Pak Raffi membuat Juna tercengang-cengang. Mobil melewati kawasan elit dengan rumah-rumah besar yang dikelilingi pagar tinggi. Saat tiba di sebuah rumah bergaya modern minimalis dengan taman yang luas, Juna hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pak Raffi sudah menunggu di teras, mengenakan setelan kasual yang tetap terlihat elegan. Selamat pagi, Juna. Senang kamu bisa datang. Selamat pagi, Pak Raffi. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan ini. Hari pertama bekerja sebagai asisten pribadi Pak Raffi diisi dengan mengunjungi beberapa proyek amal yang didukungnya. Pertama, mereka mengunjungi panti asuhan di pinggiran kota. Saya rutin mengunjungi tempat ini setiap bulan, jelas Pak Raffi sambil berjalan menuju bangunan panti yang terawat baik. Bukan hanya memberikan sumbangan, tapi juga memastikan bahwa bantuan kami benar-benar sampai dan digunakan dengan baik. Juna memperhatikan bagaimana Pak Raffi berinteraksi dengan anak-anak panti asuhan. Tidak ada kesan sombong atau menjaga jarak. Ia duduk di lantai, bercanda, dan mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Bapak sangat berbeda dengan gambaran saya tentang pengusaha kaya selama ini, kata Juna saat mereka kembali ke mobil. Pak Raffi tersenyum. Kekayaan bukanlah alasan untuk menjauh dari masyarakat, Juna. Justru sebaliknya, itu adalah tanggung jawab untuk lebih dekat dan memahami kebutuhan sesama. Tempat berikutnya yang mereka kunjungi adalah sebuah pusat pelatihan keterampilan untuk pemuda putus sekolah. Di sini, Juna bertemu dengan para pemuda seusianya yang sedang belajar otomotif, menjahit, dan programming. Ini adalah salah satu program yang paling saya banggakan, kata Pak Raffi sambil menunjukkan sekitar. Kita tidak bisa hanya memberi ikan, tapi harus mengajarkan cara memancing. Saat makan siang di sebuah restoran sederhana, Pak Raffi bercerita lebih banyak tentang visi dan misinya. Ayah saya dulu hanya seorang pedagang kecil. Dia mengajarkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa membawa orang lain bersama kita menuju kehidupan yang lebih baik. Juna mendengarkan dengan saksama, merasa seperti mendapatkan pendidikan kehidupan yang tidak ternilai harganya. Saya mulai mengerti sekarang, Pak. Mengapa Bapak begitu bersemangat membantu orang lain? Kamu sendiri adalah buktinya, Juna. Terkadang, kebaikan kecil yang kita lakukan bisa memberikan dampak yang besar. Sepanjang perjalanan pulang, Juna banyak berdiam diri, memproses semua yang telah dilihat dan dipelajarinya hari ini. Dunia Pak Raffi memang berbeda dengan dunianya, tetapi nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi ternyata sama. Sesampainya di depan gubuknya, Pak Raffi memberikan amplop. Ini untuk jasamu hari ini. Juna membuka amplop itu dan matanya membelalak. Jumlah di dalamnya hampir sama dengan penghasilannya seminggu sebagai tukang ojek. Ini terlalu banyak, Pak. Terimalah. Kamu telah bekerja dengan baik hari ini. Dan saya harap kamu tidak hanya melihat ini sebagai pekerjaan, tapi juga sebagai kesempatan belajar. Terima kasih, Pak Raffi. Hari ini saya belajar banyak hal yang tidak ternilai. Saat mobil Pak Raffi menghilang di ujung jalan, Juna berdiri termenung lama. Hari ini bukan hanya tentang mendapatkan penghasilan tambahan, tapi tentang memperluas pandangan dan wawasannya. Ia menyadari bahwa di balik kesuksesan Pak Raffi, ada hati yang peduli dan ingin berbagi. Gimana hari pertamamu, Jun? Tanya Pak Darjo yang muncul dari balik pintu. Juna tersenyum, matanya berbinar.
Saya melihat sisi lain dari kehidupan, Pak. Dan saya belajar bahwa menjadi kaya bukan berarti menjadi jauh dari rakyat kecil. Pak Darjo mengangguk bangga. Kamu mulai mengerti, Nak. Sekarang istirahat yang cukup. Besok kembali kerja sebagai tukang ojek, tapi dengan semangat dan wawasan baru. Malam itu, sebelum tidur, Juna mencatat semua pelajaran hari ini di buku kecilnya. Ia tidak hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan, tapi juga pelajaran hidup yang didapatkannya. Pekerjaan paruh waktu ini ternyata bukan sekadar sumber penghasilan tambahan, melainkan jendela menuju dunia baru yang penuh dengan kemungkinan dan pelajaran berharga. Minggu-minggu berikutnya membawa Juna ke dalam ritme baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap hari Minggu, ia memasuki dunia Pak Raffi, dunia yang penuh dengan jadwal ketat, pertemuan bisnis, dan proyek-proyek amal yang tersusun rapi. Namun di balik kesibukan itu, Juna mulai memahami kompleksitas kehidupan seorang pengusaha sukses. Suatu hari Minggu yang cerah, Juna diajak menghadiri acara amal di sebuah hotel bintang 5. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia masuk ke dalam lobi hotel mewah dengan lampu kristal berkilauan dan lantai marmer yang mengilap. Juna, kamu tunggu di sini sebentar, kata Pak Raffi sambil menyerahkan tas kerjanya. Saya ada pertemuan kecil dengan panitia acara. Juna mengangguk dan memilih berdiri di dekat pintu, merasa sedikit tidak tepat berada di antara para tamu yang mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilau. Tangannya yang biasanya memegang setang motor, kini memegang tas kulit halus milik Pak Raffi. Permisi, apakah Anda dengan Pak Raffi Adiwinata? Tiba-tiba seorang wanita muda berpakaian elegan menghampirinya. Iya, benar. Beliau sedang pertemuan sebentar, jawab Juna gugup. Wanita itu tersenyum ramah. Saya Sari, sekretaris Pak Raffi. Anda pasti Juna yang sering beliau ceritakan. Juna sedikit terkejut. Saya? Diceritakan. Sari mengangguk sambil menyerahkan segelas jus. Pak Raffi sangat menghargai Anda. Beliau sering bercerita tentang pemuda tukang ojek yang menolong ayahnya dengan tulus. Percakapan mereka terputus ketika Pak Raffi kembali. Ah, bagus kalian sudah berkenalan. Sari, tolong antar Juna ke area pameran proyek amal kita. Saya ingin dia melihat lebih dekat apa yang kita kerjakan. Sepanjang perjalanan menuju area pameran, Sari dengan sabar menjelaskan berbagai program yang sedang dijalankan perusahaan Pak Raffi. Kami tidak hanya memberikan sumbangan tunai, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan. Seperti program beasiswa yang tidak hanya membiayai sekolah, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan. Juna mendengarkan dengan antusias. Selama ini saya pikir perusahaan besar hanya memikirkan keuntungan. Itu stereotip yang salah, sahut Sari sambil tersenyum. Pak Raffi sangat menekankan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan, 20% dari keuntungan perusahaan dialokasikan untuk program amal. Mereka tiba di sebuah stan yang memamerkan program pelatihan keterampilan untuk masyarakat kurang mampu. Di sana, Juna bertemu dengan para penerima manfaat program. Seorang pemuda yang dulunya pengangguran kini menjadi teknisi handphone, dan seorang ibu rumah tangga yang berhasil membuka usaha catering kecil-kecilan. Ini luar biasa, gumam Juna terkesima. Mereka benar-benar diberi kesempatan untuk mengubah hidup. Sama seperti kesempatan yang Pak Raffi berikan pada Anda, kata Sari lembut. Acara berlangsung hingga sore. Juna memperhatikan bagaimana Pak Raffi berinteraksi dengan berbagai kalangan, dari pejabat pemerintah hingga masyarakat biasa. Yang membuatnya kagum, sikap Pak Raffi tetap sama terhadap semua orang, rendah hati dan penuh perhatian. Dalam perjalanan pulang, Pak Raffi bertanya pada Juna, apa pelajaran terbesar yang kamu dapat hari ini? Juna berpikir sejenak. Saya belajar bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah uang, Pak, melainkan kemampuan untuk membuat perubahan dalam hidup orang lain. Pak Raffi tersenyum puas. Kamu cepat menangkapnya, Juna. Ayah saya selalu bilang, uang hanyalah alat. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan alat tersebut. Mobil company yang mereka tumpangi melintasi kawasan kumuh di pinggiran kota. Melihat anak-anak bermain di antara rumah-rumah petak, Juna teringat masa kecilnya. Pak, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu saja, Juna. Mengapa Bapak memilih membantu orang seperti saya? Bukannya lebih mudah menyumbang melalui organisasi amal yang sudah besar?
Pak Raffi menghela napas. Pengalaman dengan ayah saya mengajarkan bahwa kebaikan yang paling berarti seringkali datang dari pertemuan personal. Saya percaya setiap orang punya cerita dan potensi unik. Terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah satu kesempatan. Sesampainya di depan gubuk Juna, Pak Raffi memberikan amplop seperti biasa. Besok kita akan mengunjungi pabrik baru di luar kota. Siap-siap berangkat lebih pagi. Malam itu, sambil duduk di depan gubuknya yang sederhana, Juna merenungkan semua yang telah dipelajarinya. Dunia Pak Raffi memang berbeda, penuh dengan kemewahan dan kesempatan, tetapi nilai-nilai yang dijunjung tinggi ternyata sama dengan nilai yang diajarkan orang tuanya dulu. Kejujuran, kerendahan hati, dan kepedulian pada sesama. Pak Darjo yang sedang lewat melihat Juna sedang termenung. Ada apa, Jun? Kelihatan serius sekali. Pak, hari ini saya melihat sesuatu yang luar biasa, kata Juna. Saya melihat bagaimana uang bisa menjadi alat untuk kebaikan, jika dipegang oleh orang yang benar. Pak Darjo duduk di sampingnya. Selama ini kita hanya melihat orang kaya dari luar. Ternyata tidak semuanya sombong dan serakah. Ya, betul, Pak. Pak Raffi mengajarkan saya bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa mengulurkan tangan pada orang lain. Angin malam berhembus sepau-sepau, membawa serta harapan baru dalam hati Juna. Ia mulai memahami bahwa meskipun dunia Pak Raffi dan dunianya terpisah jarak yang jauh, tetapi kemanusiaan mereka sama. Dan mungkin, pikirnya, itulah yang paling penting. Sebelum tidur, Juna menulis di buku catatannya, "Hari ini saya belajar bahwa perbedaan status sosial hanyalah ilusi. Yang nyata adalah bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan hormat dan kasih sayang." Ia pun berjanji pada diri sendiri, suatu hari nanti, ketika kehidupannya sudah lebih baik, ia akan membantu orang lain seperti Pak Raffi membantunya. Bukan karena kewajiban, tapi karena itu yang benar. Minggu-minggu berlalu, dan setiap pertemuan di hari Minggu mulai menumbuhkan perasaan halus dalam diri Juna. Perasaan yang samar-samar, seperti benih yang mulai bertunas di sela-sela kesibukannya membantu Pak Raffi. Perasaan itu semakin kuat setiap kali ia bertemu dengan Sari, sekretaris muda yang selalu ramah dan penuh perhatian. Suatu hari Minggu, mereka mendapat tugas mengantarkan bantuan pendidikan ke sebuah sekolah dasar di pelosok. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu hampir 3 jam, memberikan mereka banyak waktu untuk berbincang. Mobilnya cukup nyaman, ya? Ujar Sari memecah keheningan di dalam mobil. Juna yang duduk di samping sopir menoleh ke belakang. Iya, lebih nyaman daripada motor saya, jawabnya sambil tersenyum. Saya dengar dari Pak Raffi, Anda dulu adalah tukang ojek yang sangat dihormati di daerah Anda. Juna sedikit tersipu. Saya hanya berusaha bekerja jujur, Mbak Sari. Seperti yang orang tua saya ajarkan dulu. Sari mengamati Juna dengan tatapan penuh minat. Sekarang jarang menemukan anak muda seusia Anda yang begitu rendah hati. Biasanya kalau sudah dapat kesempatan seperti ini, langsung berubah. Perubahan itu perlu, Mbak. Tapi bukan berarti kita harus melupakan asal-usul, jawab Juna bijak. Sesampainya di sekolah tujuan, mereka disambut hangat oleh guru-guru dan murid-murid. Juna dengan sigap membantu mengangkat kotak-kotak buku dan peralatan sekolah, sementara Sari mendata penerima bantuan. Biarkan saya yang bawa yang berat, Mbak, kata Juna saat melihat Sari hendak mengangkat kotak berisi buku. Terima kasih, Juna. Tapi saya juga kuat, kok, sahut Sari sambil tersenyum. Bukan soal kuat atau tidak. Ini tugas saya sebagai asisten Pak Raffi. Mereka bekerja sama dengan harmonis. Sari terkesan dengan cara Juna berinteraksi dengan anak-anak sekolah. Ia tidak segan duduk di lantai, bercanda, dan mendengarkan cerita mereka dengan sabar. Kamu sangat baik dengan anak-anak, puji Sari saat mereka beristirahat sejenak. Juna tersenyum getir. Mereka mengingatkan saya pada masa kecil. Dulu, saya juga bersekolah di SD seperti ini. Seragamnya sudah lusuh, sepatu sudah bolong, tapi semangat belajar tetap tinggi. Sari mendengarkan dengan perhatian penuh. Mungkin suatu hari nanti, kamu bisa membangun sekolah seperti yang Pak Raffi lakukan. Impian yang mulia, Mbak. Tapi untuk sekarang, saya cukup bersyukur bisa membantu seperti hari ini. Dalam perjalanan pulang, hujan turun dengan deras.
Mobil melintasi jalanan yang mulai tergenang air. Tiba-tiba, mereka melihat seorang ibu tua terjebak banjir di pinggir jalan, berusaha mendorong gerobak dagangannya. "Stop!" seru Juna spontan. "Maaf, Pak Sopir, boleh kita berhenti sebentar?" Tanpa menunggu perintah lebih lanjut, Juna turun dari mobil dan berlari menuju ibu tua itu. Hujan membasahi baju dan celananya, tapi ia tidak peduli. Dengan susah payah, ia membantu mendorong gerobak sampai ke tempat yang aman. Sari yang menyaksikan dari dalam mobil merasa terharu. Ia mengambil payung dan handuk, lalu turun membantu. "Terima kasih, Nak," ucap ibu tua itu dengan suara bergetar. "Kalau bukan kamu, gerobak saya bisa hanyut." "Sama-sama, Bu. Hati-hati ya lain kali kalau hujan begini." Kembali ke mobil, tubuh Juna basah kuyup. Sari memberikan handuk dengan wajah penuh kekaguman. "Kamu tidak berpikir dua kali untuk menolong?" "Ya," katanya. Juna mengeringkan rambutnya. "Dulu ibu saya juga pedagang kecil. Saya tahu bagaimana susahnya." Sore itu, saat mengantarkan Sari pulang ke apartemennya, Juna merasa ada sesuatu yang berbeda. Hatinya berdebar-debar ketika melihat Sari tersenyum padanya sebelum pergi. "Terima kasih untuk hari ini, Juna. Kerja sama kita sangat menyenangkan." "Sama-sama, Mbak Sari. Sampai jumpa minggu depan." Sepanjang perjalanan pulang ke gubuknya, Juna terus memikirkan Sari. Gadis itu berbeda dengan orang-orang di dunia Pak Raffi yang lain. Ia tidak sombong, tidak memandang rendah, dan memiliki empati yang tinggi. "Mana Jun? Kok kelihatan melamun terus?" tanya Pak Darjo saat Juna tiba di rumah. Juna tersentak dari lamunannya. "Ah, tidak ada apa-apa, Pak. Cuma capek saja." Pak Darjo menyeringai. "Jangan bohong sama saya. Dari dulu saya lihat, setiap habis kerja sama Pak Raffi, kamu selalu cerita dengan semangat. Tapi hari ini malah melamun. Pasti ada sesuatu." Juna menghela napas. "Pak, apa pantas orang seperti saya menyukai seseorang dari dunia yang berbeda?" "Wah, ternyata soal hati." Pak Darjo tertawa kecil. "Siapa dia? Anaknya Pak Raffi?" "Bukan. Sekretaris beliau, Mbak Sari." Pak Darjo mengangguk-angguk. "Cinta itu tidak pandang bulu, Jun. Tapi ingat, kamu harus tetap realistis. Dunia mereka memang berbeda dengan kita." "Maksud saya bukan itu, Pak. Tapi, apakah saya pantas? Dia perempuan terdidik, bekerja di perusahaan besar. Saya, ya begini ini." "Jun, listen to me," kata Pak Darjo dengan serius. "Nilai seseorang bukan diukur dari latar belakang atau pendidikannya, tapi dari karakternya. Kalau memang kalian cocok, pasti ada jalannya." Malam itu, Juna sulit tidur. Pikirannya melayang kepada senyuman Sari, cara bicaranya yang lembut, dan perhatiannya yang tulus. Ia tahu perasaan ini mungkin hanya sepihak, tapi hatinya tetap berbunga-bunga. Di sisi lain kota, Sari juga sedang duduk di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota. Pikirannya tertuju pada pemuda tukang ojek yang hari ini membuatnya terkesima. Kerendahan hati, ketulusan, dan keberanian Juna menolong orang tanpa pamrih meninggalkan kesan mendalam dalam hatinya. "Juna," bisiknya pelan. "Kamu berbeda dengan pria lain yang pernah aku temui." Bunga di hati kedua insan ini mulai merekah, meski mereka sadar betapa rumitnya jalan yang harus dilalui. Dunia mereka memang berbeda, tetapi mungkin, hanya mungkin, cinta bisa menjembatani segala perbedaan. Kantor pusat grup Adiwinata berdiri megah di jantung kota, dengan dinding kaca yang memantulkan langit biru. Di lantai 25, suasana tampak sibuk seperti biasa. Namun, di balik rutinitas yang terlihat normal, angin tidak baik mulai berhembus. Roni, staf keuangan muda berusia 23 tahun, mengamati dari balik kubikelnya saat Juna memasuki ruangan bersama Pak Raffi. Matanya menyipit penuh kebencian. Sejak Juna mulai sering muncul di kantor, perhatian yang dulu ia dapatkan dari atasan dan rekan kerja mulai berkurang. "Lihat itu, sok akrab dengan direktur," gerutu Roni pada rekan sebangkunya, Andi. "Dia cuma tukang ojek yang dapat keberuntungan.
tapi sekarang bertingkah seperti bagian penting dari perusahaan ini. Andi mengangkat bahu. Santai saja, Ron. Juna baik kok. Kemarin dia bantu saya bawa dokumen berat padahal bukan tugasnya. Baik, itu hanya sandiwara, sergah Roni. Dia pasti punya agenda tersembunyi. Mungkin ingin mendapatkan warisan atau sesuatu dari Pak Raffi. Pandangan sinis Roni semakin menjadi ketika ia melihat Sari menyambut Juna dengan senyum hangat. Selama ini, diam-diam Roni menaruh hati pada Sari, namun selalu ditolak halus. Kini, melihat Sari begitu akrab dengan Juna, amarahnya memuncak. Di ruang rapat kecil, Pak Raffi sedang memberikan pengarahan pada tim proyek amal, termasuk Juna dan Sari. Untuk program beasiswa berikutnya, saya ingin kita lebih menjangkau daerah terpencil, kata Pak Raffi. Juna, kamu punya pengalaman langsung berinteraksi dengan masyarakat kecil. Ada masukan? Semua mata tertuju pada Juna yang sedikit gugup. Menurut saya, selain bantuan uang, kita perlu memberikan pelatihan keterampilan praktis. Banyak pemuda di daerah yang putus sekolah tapi punya potensi besar. Sari mengangguk setuju. Ide bagus. Kita bisa kolaborasi dengan balai latihan kerja setempat. Roni yang kebetulan lewat di depan ruang rapat mendengar percakapan itu. Bibirnya mencibir. Dasar penjilat. Sekarang sok-sokan memberi ide. Di hari berikutnya, Roni mulai menjalankan aksinya. Di kantin, ia dengan sengaja duduk di meja para staf senior. Ada yang aneh dengan si Juna ini, bisik Roni pada manajer keuangan, Pak Handoko. Kemarin saya lihat dia memfoto dokumen proyek rahasia dengan HP-nya. Padahal, yang dilakukan Juna hanyalah memfoto jadwal untuk mengingatkan Pak Raffi. Pak Handoko mengerutkan kening. Serius? Itu melanggar prosedur keamanan. Dan tahu tidak, lanjut Roni dengan suara lebih rendah. Saya dengar dari supir bahwa Juna sering menanyakan soal harta kekayaan Pak Raffi. Katanya penasaran dengan nilai perusahaan ini. Kebohongan itu mulai menyebar seperti virus. Beberapa staf yang awalnya bersimpati pada Juna mulai mempertanyakan niatnya. Suatu sore, ketika Juna membantu Sari membawa dokumen ke ruang arsip, ia merasa ada yang berbeda dalam sikap beberapa karyawan. Kenapa ya? Tadi saya lihat Bu Lisa dari HRD melihat saya dengan tatapan aneh, kata Juna pada Sari. Sari menghela napas. Juna, ada sesuatu yang harus kuceritakan. Tadi siang, Pak Handoko bertanya padaku tentang kamu. Dia menanyakan apakah kamu sering mengakses dokumen di luar kewenanganmu. Juna terkejut. Apa? Saya hanya membantu Bapak Raffi dengan jadwal dan proyek amal. Itu pun dokumen yang tidak rahasia. Saya tahu, kata Sari meyakinkan. Tapi ada yang menyebarkan gosip tidak baik tentangmu. Puncaknya terjadi ketika Roni dengan licin memanipulasi bukti. Ia mengambil foto Juna yang sedang memegang laporan keuangan proyek amal, yang sebenarnya diberikan langsung oleh Pak Raffi, lalu mengedit percakapan untuk membuat seolah Juna menjual informasi tersebut. Lihat ini, kata Roni pada beberapa manajer di ruang rapat. Saya dapat bukti bahwa Juna berhubungan dengan kompetitor. Dia memberikan informasi proyek kita pada pihak luar. Pak Handoko yang melihat bukti itu langsung marah. Ini serius. Kita harus laporkan pada Pak Raffi. Namun, salah satu manajer yang hadir, Bu Rina dari divisi CSR, mencoba bersikap rasional. Sebelum kita mengambil kesimpulan, mari konfirmasi dulu pada Pak Raffi. Juna kan orang kepercayaan beliau. Tapi Roni dengan licik menyela. Itu masalahnya. Bagaimana jika Pak Raffi sudah terlalu diperdaya oleh Juna? Kita harus bertindak untuk melindungi perusahaan. Desas-desus akhirnya sampai ke telinga Juna melalui obrolan dua office yang tidak sengaja ia dengar. Katanya si Juna itu mata-mata perusahaan saingan, bisik salah satunya. Dia dapat motor dan pekerjaan dari Pak Raffi, tapi masih mau hianat juga. Dasar orang tidak tahu diri. Juna merasa seperti ditampar. Ia pulang dengan perasaan hancur. Di gubuknya, ia duduk termenung, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ada apa, Jun? Wajahmu pucat sekali, tanya Pak Darjo dengan khawatir. Dunia di sana ternyata tidak semulus yang kulihat. Pak, jawab Juna lirih. Mereka bilang saya pengkhianat.
Mata-mata. Padahal saya hanya berusaha membantu dan belajar. Pak Darjo duduk di sampingnya. Dimanapun ada kebaikan, pasti ada iri hati yang mengikutinya. Yang penting kamu tahu kebenarannya. Mungkin lebih baik saya berhenti saja bekerja dengan Pak Raffi. Saya tidak ingin menjadi sumber masalah. Jangan menyerah, Jun. Kalau kamu mundur sekarang, sama saja mengakui gosip itu benar. Sementara itu, di apartemennya, Sari merasa ada yang tidak beres. Ia mengenal Roni sebagai orang yang ambisius dan mudah iri. Dengan instingnya, ia mulai menyelidiki kebenaran gosip yang beredar. "Roni, kamu ada waktu sebentar?" tanya Sari ketika menemui Roni di kantin keesokan harinya. "Untuk kamu, selalu ada waktu," jawab Roni dengan senyum manis. "Saya dengar ada gosip tidak enak tentang Juna. Kamu tahu sesuatu?" Roni berpura-pura terkejut. "Gosip? Ah, itu mungkin hanya salah paham. Tapi memang, sebagai teman, saya juga khawatir dengan kedekatan Juna dengan Pak Raffi. Kita tidak tahu latar belakangnya yang sebenarnya." Sari memperhatikan bahasa tubuh Roni yang terlihat gugup. "Kalau ada masalah, lebih baik kita sampaikan secara formal daripada menyebarkan gosip." "Betul sekali. Saya setuju denganmu," kata Roni. Padahal dalam hatinya semakin geram melihat Sari membela Juna. Bayang-bayang pengkhianatan mulai menyelimuti koridor perusahaan. Roni terus menyebarkan racun kebenciannya dengan licik, sementara Juna yang polos tidak menyadari betapa dalam jaring yang sedang ditenun untuk menjatuhkannya. Di balik semua ini, hanya satu yang tidak disadari Roni. Dalam dunia bisnis yang penuh intrik, kebenaran selalu memiliki cara untuk terungkap. Dan saat itu terjadi, semua permainannya yang licik akan berbalik menghancurkannya. Suasana di kantor Adiwinata Group semakin hari semakin terasa berbeda bagi Juna. Tatapan-tatapan yang dulu ramah, kini berubah menjadi sorotan penuh curiga. Bahkan sopir yang biasa mengantarnya, kini lebih banyak diam dan enggan mengobrol. Kamis pagi itu, Juna datang ke kantor seperti biasa untuk menemani Pak Raffi menghadiri rapat koordinasi proyek amal. Saat ia melewati koridor menuju ruang rapat, beberapa karyawan tiba-tiba berhenti berbicara dan berpura-pura sibuk. "Selamat pagi," sapa Juna pada sekelompok staf yang sedang berkumpul di dekat mesin kopi. Hanya ada anggukan singkat dan senyum palsu sebagai balasan. Seorang staf wanita yang dulu selalu ramah padanya, kini malah berbalik membelakangi. Sari yang melihat kejadian itu dari kejauhan segera menghampiri. "Juna, ada waktu sebentar? Saya perlu bicara." Mereka menuju taman kecil di lantai 15 yang biasanya sepi. "Apa yang terjadi, Mbak Sari? Sepertinya semua orang menghindari saya hari ini." Sari menarik napas dalam. "Gosip tentang kamu semakin menjadi, Juna," katanya. "Kamu ketahuan mengakses data finansial perusahaan untuk dijual ke kompetitor." Juna terkesiap, wajahnya pucat. "Apa? Itu tidak benar. Saya tidak pernah." "Saya tahu," potong Sari meyakinkan. "Tapi ada email anonim yang beredar kemarin malam berisi screenshot dokumen rahasia yang katanya kamu akses. Tapi saya bahkan tidak punya akses ke sistem komputer perusahaan. Selama ini saya hanya membantu Pak Raffi secara manual." "Saya sudah periksa log sistem," kata Sari dengan suara rendah. "Dan benar, tidak ada aktivitas mencurigakan dari akun manapun. Tapi yang menyebarkan gosip ini sangat licik. Mereka menggunakan bukti-bukti palsu yang terlihat meyakinkan." Rapat pagi itu menjadi ujian berat bagi Juna. Saat ia masuk ruang rapat bersama Pak Raffi, semua peserta rapat, kecuali Sari dan Pak Raffi, memandangnya dengan kecurigaan. "Sebelum kita mulai," kata Pak Handoko, manajer keuangan, "saya ingin menanyakan sesuatu pada Mas Juna. Apakah benar kamu mengakses laporan keuangan triwulan lalu tanpa izin?" Pak Raffi mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Handoko? Juna tidak punya akses ke sistem keuangan. Ada email anonim yang beredar, Pak, berisi screenshot percakapan yang mengindikasikan Mas Juna menjual informasi pada pihak luar." Juna berdiri, tangannya gemetar. "Pak Handoko, dengan segala hormat, saya tidak melakukan hal itu. Saya bahkan tidak mengerti sistem keuangan yang Bapak maksud. Tapi bukti-bukti palsu yang disiapkan Roni terlihat cukup meyakinkan.
Seorang manajer lain ikut angkat bicara. Kami memahami bahwa Mas Juna adalah orang kepercayaan Pak Raffi, tapi demi keamanan perusahaan, mungkin lebih baik Mas Juna tidak terlibat dulu dalam proyek-proyek strategis. Pak Raffi menghela napas. Saya percaya pada Juna. Tapi untuk sementara, Juna, kamu bisa fokus dulu pada proyek amal di lapangan. Sepanjang rapat, Juna merasa seperti tertusuk-tusuk pandangan. Setiap komentarnya diragukan, setiap sarannya dipertanyakan. Bahkan ketika ia mengusulkan ide sederhana tentang efisiensi distribusi bantuan, langsung ditolak dengan alasan terlalu berisiko. Saat jam makan siang, Juna memilih makan sendirian di taman. Piring nasi kotaknya terasa hambar. Lidahnya seperti kehilangan kemampuan untuk merasakan. Saya tahu kamu tidak melakukannya. Suara Sari tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Juna menoleh. Matanya berkaca-kaca. Mengapa mereka begitu mudah mempercayai gosip? Bak, selama ini saya berusaha membantu dengan tulus. Sederhana, Juna. Keberhasilanmu membuat mereka iri. Kamu datang dari latar belakang sederhana, tapi langsung mendapat kepercayaan dari pimpinan tertinggi. Tapi saya tidak minta semua ini. Motor, pekerjaan, semua datang begitu saja. Saya hanya berusaha membalas kebaikan Pak Raffi dengan bekerja keras. Sari duduk di sampingnya. Di dunia korporat, tidak semua orang sepolos itu, Juna. Bagi sebagian orang, kekuasaan dan pengaruh adalah segalanya. Kehadiranmu mengancam posisi mereka. Keesokan harinya, situasi semakin buruk. Sebuah proposal sederhana yang disusun Juna untuk program beasiswa, setelah melalui bimbingan Pak Raffi, ditolak mentah-mentah oleh tim evaluasi. Maaf, Mas Juna, kata salah satu anggota tim dengan nada dingin. Proposal ini dianggap terlalu berisiko. Kami tidak bisa menyetujui penggunaan dana untuk program yang disusun oleh orang tanpa latar belakang pendidikan yang memadai. Juna merasa seperti ditampar. Tapi ini program sederhana untuk membantu anak putus sekolah. Semua perhitungan sudah saya konsultasikan dengan Pak Raffi. Ya, itu masalah lainnya. Kamu terlalu sering mendekati Pak Raffi. Seharusnya melalui jalur yang benar. Di sudut ruangan, Roni menyembunyikan senyum kepuasannya. Rencananya berjalan sempurna. Malam itu, Juna pulang dengan perasaan hancur. Ia duduk di depan gubuknya, memandangi motor barunya yang berkilau. Semua kemewahan ini tiba-tiba terasa tidak berarti. Gagal lagi? Tanya Pak Darjo yang datang membawakan 2 gelas teh hangat. Bukan gagal, Pak. Tapi dipermalukan. Mereka menganggap saya tidak capable, tidak berpendidikan, hanya laki gay yang dapat keberuntungan. Pak Darjo menghela napas. Dunia atas memang begitu, Jun. Mereka lihat latar belakang, bukan isi hati. Tapi kamu harus kuat. Kalau menyerah sekarang, mereka yang menang. Tapi apa gunanya terus berusaha jika semua orang memandang rendah? Mungkin lebih baik saya kembali jadi tukang ojek biasa. Paling tidak, di jalanan saya dihargai. Juna, dengarkan baik-baik, kata Pak Darjo dengan suara tegas. Ujian terberat bagi orang baik adalah ketika kebaikannya dipertanyakan. Tapi justru di saat seperti inilah karakter sejati seseorang terlihat. Kamu punya pilihan, menyerah dan membuktikan bahwa gosip itu benar, atau terus berjuang dan membuktikan bahwa mereka salah. Air mata mulai mengalir di pipi Juna. Saya lelah, Pak. Sangat lelah. Iya, saya tahu. Tapi ingat alasan awal kamu diterima Pak Raffi, karena ketulusan dan kejujuranmu. Jangan biarkan mereka mengambil itu darimu. Sementara itu, di apartemen mewahnya, Pak Raffi menerima telepon dari Sari. Pak, saya perlu melaporkan sesuatu yang serius. Saya yakin ada yang sengaja menjatuhkan Juna. Pak Raffi mendengarkan dengan serius saat Sari menjelaskan semua kejadian belakangan ini. Saya juga merasa ada yang tidak beres, Sari. Tapi sebagai pemimpin, saya harus berhati-hati. Konflik internal seperti ini harus ditangani dengan bijak. Tapi Juna sangat menderita. Pak, hari ini saya lihat dia hampir menangis. Dia kuat, Sari. Percayalah, dan kebenaran akan terungkap pada waktunya. Malam semakin larut,
Tapi Juna masih terjaga. Ia mengambil buku catatannya dan mulai menulis. Hari ini saya diuji. Mereka meragukan niat baik saya, mempertanyakan kemampuan saya, dan menghina latar belakang saya. Tapi saya ingat kata orang tua saya dulu, kebenaran tidak perlu dibela, karena dia akan membela dirinya sendiri. Ia menutup buku itu dengan tekad baru. Besok, ia akan kembali ke kantor dengan kepala tegak. Ia tidak akan menyerah. Karena menyerah berarti mengkhianati semua orang yang percaya padanya. Pak Raffi, Sari, Pak Darjo, dan yang paling penting, dirinya sendiri. Ujian kepercayaan ini justru mengajarkannya pelajaran berharga. Dalam hidup, yang terpenting bukanlah apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Minggu berlalu dalam bayang-bayang keraguan yang semakin dalam. Setiap pagi ketika Juna bersiap untuk pergi ke kantor Adiwinata Group, sebuah pertempuran batin terjadi dalam dirinya. Cermin retak di dinding gubuknya seakan memantulkan dua wajah. Juna yang percaya diri dan penuh harapan, serta Juna yang mulai meragukan segala sesuatu yang telah ia alami. Suatu pagi, Juna berdiri lama di depan motor barunya. Tangannya mengelus permukaan badi motor yang mulus. Namun matanya kosong. "Apakah aku pantas memilikimu?" bisiknya lirih. "Atau semua ini hanya kesalahan besar?" Pak Darjo yang sedang lewat menghentikan langkahnya. "Jun, dari tadi kamu melamun saja. Ada apa?" Juna menoleh. Wajahnya dipenuhi kerutan kecemasan. "Pak, saya pikir lebih baik saya mengundurkan diri dari pekerjaan di Adiwinata Group." Pak Darjo terkejut. "Apa? Kenapa tiba-tiba?" "Bukan tiba-tiba, Pak. Seminggu ini saya merenungkan banyak hal. Mungkin dunia saya memang bukan di sana. Setiap hari saya merasa seperti ikan yang dipaksa hidup di darat. Sulit bernapas, tidak bisa bergerak bebas." "Masa sih separah itu?" tanya Pak Darjo sambil duduk di bangku kayu dekat mereka. Juna menghela napas berat. "Kemarin, saya diminta menyampaikan presentasi kecil tentang program bantuan untuk pedagang kaki lima. Sebelum mulai, seorang manajer bertanya di mana gelar sarjana saya. Saat saya jawab tidak punya, semua orang di ruangan itu tertawa kecut. Lalu, saya tetap presentasi, tapi setiap kali saya membuka mulut, mereka saling pandang dengan ekspresi merendahkan, seperti sedang menonton pertunjukan badut." Pak Darjo menggeleng. "Dunia mereka memang berbeda, Jun." "Bukan cuma itu, Pak." Juna duduk di samping Pak Darjo. Suaranya bergetar. "Semakin lama saya di sana, semakin saya merasa kehilangan jati diri. Dulu, sebagai tukang ojek, saya tahu persis siapa saya. Sekarang, saya tidak tahu lagi." Percakapan mereka terputus ketika telepon Juna berdering. Dari layar terpampang nama Sari. Juna memandangi teleponnya yang berdering, tapi tidak berani mengangkat. "Kenapa tidak diangkat?" tanya Pak Darjo. "Saya tidak siap bicara dengan siapapun dari sana." Telepon berhenti berdering. Lalu beberapa detik kemudian berdering lagi. Kali ini dari Pak Raffi. Juna mematikan teleponnya. "Jun, ini tidak benar," tegur Pak Darjo. "Mereka pasti sedang membutuhkanmu." "Atau mereka sedang membutuhkan orang untuk disalahkan," jawab Juna getir. "Beberapa hari terakhir, ada dokumen yang hilang. Dan seperti biasa, semua mata mencurigai saya." Malam itu, Juna tidak bisa tidur. Ia berjalan keluar gubuknya dan duduk di bawah langit berbintang. Pikirannya melayang pada 3 pilihan yang ada di depannya. Pilihan pertama, terus bertahan, berjuang melawan semua kecurigaan dan prasangka buruk. Tapi berapa lama lagi ia sanggup menahan sakitnya ditolak dan direndahkan? Pilihan kedua, mundur, kembali ke kehidupan lama sebagai tukang ojek. Setidaknya di jalanan, ia dihargai karena kerja kerasnya, bukan karena latar belakang atau pendidikannya. Pilihan ketiga, menghadapi semua ini secara langsung, menantang mereka yang menyebarkan fitnah. Tapi apakah ia punya kekuatan untuk melawan? Tidak bisa tidur? Suara Pak Darjo tiba-tiba terdengar dari kegelapan. Juna terkejut. "Pak juga belum tidur." "Khawatir denganmu," jawab Pak Darjo sambil duduk di sampingnya. "Tadi sore, setelah kamu cerita,
Saya terus memikirkannya. Mungkin saya memang harus menerima kenyataan bahwa beberapa orang ditakdirkan untuk tetap di tempatnya, Pak. Seperti saya dan gubuk ini. Juna, dengar baik-baik, kata Pak Darjo dengan suara tegas. Masalahmu bukan tentang pantas atau tidak pantas. Ini tentang ketakutanmu sendiri. Ketakutan? Iya. Kamu takut berubah, takut menjadi berbeda, takut tidak bisa memenuhi harapan orang lain. Tapi percayalah, setiap orang berhak untuk berkembang, termasuk kamu. Juna memandangi bintang-bintang di langit. Pernahkah Bapak merasa seperti tidak berada di tempat yang tepat? Setiap hari, Jun. Tapi saya memilih untuk bertahan. Karena lari dari masalah tidak akan menyelesaikan apa-apa. Keesokan paginya, Juna memutuskan untuk tidak pergi ke kantor. Ia mengambil ksatria besi tuanya dan kembali bekerja sebagai tukang ojek. Saat menunggu penumpang di halte biasa, ia merasa aneh. Dunia yang dulu ia kenal begitu baik, kini terasa asing. Loh, Jun? Lama tidak ketemu. Sapa seorang tukang ojek lain. Katanya sekarang sudah jadi orang kantoran. Juna tersenyum getir. Cuma sementara, Bang. Sepanjang hari, ia mencoba menemukan kenyamanan dalam rutinitas lamanya. Tapi sesuatu telah berubah, bukan di sekelilingnya, tapi dalam dirinya sendiri. Cara pandangnya terhadap kehidupan sudah berbeda. Pengalaman bekerja dengan Pak Raffi telah membukakan matanya pada kemungkinan-kemungkinan baru. Saat matahari mulai terbenam, Juna memarkir motornya di tepi sungai. Ia duduk di atas batu, memandangi air yang mengalir tenang. Mungkin Pak Darjo benar, gumamnya pada diri sendiri. Masalahnya bukan di mana aku berada, tapi ketakutan dalam diriku sendiri. Sementara itu, di kantor Adiwinata Group, Pak Raffi dan Sari sedang membicarakan ketidakhadiran Juna. Saya sudah telepon berkali-kali, tapi tidak diangkat, lapor Sari dengan wajah khawatir. Pak Raffi menghela napas. Saya mengerti tekanan yang dia alami, tapi lari dari masalah bukanlah solusi. Haruskah kita menjemputnya, Pak? Beri dia waktu, Sari. Kadang-kadang, kita perlu tersesat dulu untuk menemukan jalan yang tepat. Malam itu, ketika Juna kembali ke gubuknya, ia menemukan sebuah surat yang diselipkan di pintu. Surat itu dari Sari. Juna yang baik, aku tahu kamu sedang mengalami masa sulit. Tapi ingatlah alasan awal Pak Raffi mempercayaimu, karena ketulusan hatimu. Jangan biarkan mereka yang iri mengambil itu darimu. Kadang, justru ketika segala sesuatu terasa salah, itulah saat kita berada di ambang perubahan besar. Percayalah pada dirimu sendiri seperti kami percaya padamu. Sari. Air mata mengalir di pipi Juna saat membaca surat itu. Dalam kegelapan keraguannya, masih ada orang-orang yang percaya padanya. Ia mengambil buku catatannya dan mulai menulis. Hari ini aku lari dari masalah. Tapi masalahnya tidak hilang, justru semakin besar. Mungkin besok aku harus kembali berhadapan dengan semua ketakutan ini. Karena seperti sungai di depan gubukku, hidup harus terus mengalir. Tidak boleh berhenti hanya karena ada batu penghalang. Dengan tekad baru, Juna memutuskan untuk kembali ke kantor besok. Apapun yang akan dihadapinya, ia harus melewatinya. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia layak untuk berkembang, layak untuk berubah, dan layak untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Keraguan masih ada, tapi kini ia punya pilihan yang jelas. Menghadapi, bukan menghindar. Keputusan Juna untuk kembali ke kantor Adiwinata Group esok harinya ternyata bertepatan dengan hari yang penuh kejadian. Saat ia melangkah masuk ke lobi gedung megah itu, jantungnya berdebar kencang. Setiap langkah terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang menahan kakinya. Selamat pagi, Mas Juna. Sapa resepsionis dengan senyum yang kali ini terasa lebih tulus dari biasanya. Juna mengangguk balik, sedikit terkejut dengan sambutan yang ramah. Selamat pagi, Mbak. Perjalanan menuju lantai 25 di mana kantor Pak Raffi berada terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidupnya. Di dalam lift, beberapa karyawan memberinya anggukan singkat, sementara yang lain menghindari kontak mata. Sesampainya di lantai 25, Sari langsung menyambutnya dengan wajah lega. Juna,
Akhirnya kamu datang. Saya khawatir sekali. Maaf membuat khawatir, Mbak Sari. Saya butuh waktu untuk berpikir. Sari menurunkan suaranya. Kamu datang di waktu yang tepat. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan padamu. Mereka menuju ruang kerja kecil Sari. Di mejanya, terbuka sebuah laptop dengan beberapa tab data terbuka. Seminggu terakhir ini saya melakukan penyelidikan kecil-kecilan, kata Sari serius. Dan saya menemukan sesuatu yang penting. Juna mendekat, penasaran. Tentang apa? Tentang siapa dalang dibalik semua gosip dan fitnah yang merugikanmu. Sari mengetik beberapa perintah, lalu menunjuk ke layar. Lihat ini. Di layar tampil log aktivitas sistem yang menunjukkan akses tidak wajar ke dokumen rahasia perusahaan. Semua menunjuk ke satu akun milik Roni. Tapi bagaimana? Juna terkesiap. Saya selalu curiga dengan Roni sejak awal, jelas Sari. Dia selalu terlihat terlalu tertarik dengan semua gosip tentang kamu. Kemarin, saya dapat bantuan dari tim IT untuk melacak aktivitas mencurigakan. Sari kemudian menunjukkan bukti-bukti lain, screenshot percakapan palsu yang dibuat Roni, log waktu ketika dokumen hilang yang ternyata diakses oleh Roni, bahkan rekaman CCTV yang menunjukkan Roni sedang memotret dokumen rahasia dengan teleponnya. Tapi, kenapa dia melakukan semua ini? Tanya Juna bingung. Sari menghela napas. Iri hati, Juna. Roni adalah staf yang ambisius. Dia merasa terancam dengan kedekatanmu dengan Pak Raffi. Ditambah lagi. Sari sedikit ragu. Dia selama ini menaruh hati padaku, dan tidak terima melihat kita dekat. Juna terdiam, mencerna semua informasi ini. Jadi selama ini, saya disalahkan untuk kesalahan yang tidak saya perbuat. Benar. Dan sekarang kita punya bukti untuk membersihkan namamu. Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka dan Roni muncul dengan wajah pucat. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Kami sedang membongkar kebohonganmu, Roni. Jawab Sari tegas. Roni tertawa getir. Kalian pikir bisa menjatuhkanku? Aku punya koneksi di mana-mana. Tidak kali ini, Roni. Sahut Sari sambil menunjuk layar laptop. Kami punya semua bukti yang diperlukan. Akses ilegal ke sistem, pemalsuan dokumen, penyebaran fitnah. Wajah Roni berubah pucat pasi. Itu bukan aku. Kalian mencoba menjebakku. Juna yang selama ini diam akhirnya angkat bicara. Mengapa? Roni? Apa salahku sampai kamu harus menghancurkanku seperti ini? Roni memandang Juna dengan mata penuh kebencian. Salahmu? Salahmu adalah datang ke sini dan merebut segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Perhatian Pak Raffi, promosi, bahkan. Ia melirik Sari. Perhatiannya. Kamu sakit, Roni, kata Sari dengan nada sedih. Bukannya memperbaiki diri, malah menyakiti orang lain. Pertengkaran mereka menarik perhatian karyawan lain. Beberapa mulai berkerumun di depan ruangan Sari. Pak Handoko yang kebetulan lewat juga ikut mendekat. Ada apa ini? Tanya Pak Handoko. Sari dengan tenang menjelaskan semua bukti yang telah dikumpulkannya. Wajah Pak Handiko berubah serius saat menyadari bahwa selama ini ia telah terjebak gosip dan fitnah Roni. Roni, apa benar semua ini? Tanya Pak Handoko dengan suara berat. Roni tampak limbung. Itu semua salah mereka. Mereka yang bersekongkol menjatuhkanku. Tapi bukti-bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Bahkan seorang staf IT datang dengan laporan lengkap tentang aktivitas tidak wajar dari akun Roni. Saat situasi semakin memanas, tiba-tiba suara familiar terdengar dari belakang kerumunan. Apa yang terjadi di sini? Semua orang menoleh. Pak Raffi berdiri di sana dengan wajah penuh wibawa. Pak Raffi, Sari segera mendekat. Saya telah menemukan kebenaran di balik semua gosip yang beredar tentang Juna. Dalam ruang rapat besar, semua bukti disajikan di hadapan Pak Raffi dan para manajer senior. Roni yang duduk di kursi terpisah tampak semakin ciut. Juna, kata Pak Raffi setelah mendengar semua penjelasan, saya minta maaf telah meragukanmu. Seharusnya sebagai pemimpin,
Saya lebih bijak dalam menangani situasi seperti ini. Tidak apa-apa, Pak. Saya memahami beban yang Bapak tanggung. Yang kamu lakukan, tapi upayamu untuk menghancurkan orang yang tidak bersalah. Di perusahaan ini, kami tidak hanya menilai kinerja, tapi juga integritas. Roni menunduk. Tak mampu menatap mata Pak Raffi. Saya hanya. Kamu diberhentikan efektif mulai hari ini, kata Pak Raffi dengan suara tegas namun sedih. Dan semua bukti ini akan kami serahkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut. Setelah Roni dibawa keluar oleh security, Pak Raffi berdiri dan menghadap semua karyawan yang berkumpul. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan mudah terprovokasi oleh gosip dan fitnah. Nilai seseorang tidak diukur dari latar belakang atau pendidikannya, tapi dari integritas dan kerja kerasnya. Saat kerumunan bubar, Pak Raffi memanggil Juna dan Sari ke ruang kerjanya. Saya berhutang ucapan terima kasih pada kalian berdua. Terutama kamu, Sari, yang berani mencari kebenaran. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak, jawab Sari. Dan kamu, Juna, Pak Raffi menatapnya dengan bangga, telah membuktikan keteguhan hatimu. Banyak orang yang sudah menyerah di posisimu. Juna tersenyum getir. Hampir saja, Pak. Tapi saya ingat pesan orang tua saya dulu. Kebenaran mungkin bisa tersembunyi sementara, tapi tidak selamanya. Kebenaran akhirnya terungkap. Nama Juna terbukti bersih. Dan semua gosip serta fitnah yang beredar ternyata adalah hasil rekayasa orang yang dikuasai iri hati. Di penghujung hari, saat Juna dan Sari berjalan menuju lift, suasana di kantor sudah kembali normal. Karyawan yang dulu menghindari Juna, kini menyapanya dengan ramah. Lihat, bisik Sari, sekarang mereka semua tersenyum padamu. Juna menghela napas. Manusiawi, Mbak. Tapi yang penting, kebenaran telah menang. Saat lift turun, Juna merasakan kedamaian untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Perjalanannya memang masih panjang, tapi setidaknya sekarang ia tahu, selama ia berpegang pada kebenaran dan ketulusan, tidak ada yang perlu ditakuti. Kebenaran mungkin bisa tersembunyi untuk sementara, tapi pada akhirnya, ia akan selalu menemukan jalan untuk terungkap. 6 bulan telah berlalu sejak peristiwa pengungkapan kebenaran yang mengguncang Adiwinata Group. Matahari pagi menyinari sebuah bengkel motor baru yang berdiri megah di pinggiran kota. Plang besar bertuliskan, Bengkel Ksatria Besi, berkilauan diterpa sinar mentari, di bawahnya terdapat tulisan kecil, milik Juna, didukung oleh Adiwinata Foundation. Di dalam bengkel yang luas dan teratur, Juna sedang memeriksa mesin motor seorang pelanggan. Ia mengenakan seragam bengkel yang rapi, wajahnya penuh konsentrasi. Beberapa mekanik muda bekerja di bawah pengawasannya. Mas Juna, bagian ini sudah sesuai standar, tanya salah satu mekanik muda. Juna mendekat dan memeriksa dengan cermat. Bagus. Tapi perhatikan lagi kabel businya. Harus lebih rapi. Suara dering bel pintu membuatnya menoleh. Sari berdiri di pintu masuk dengan senyum lebar, mengenakan jeans dan kaos sederhana. Selamat pagi, pemilik bengkel, sapa Sari dengan mata berbinar. Juna menyunggingkan senyum lega. Sari, aku tidak menyangka kamu akan datang. Rasanya tidak lengkap jika tidak melihat langsung hari pembukaan bengkelmu, jawab Sari sambil memandang sekitar. Ini luar biasa, Jun. Kamu benar-benar mewujudkan impianmu. Mereka berjalan menyusuri bengkel yang terbagi rapi menjadi beberapa bagian. Area servis, area ganti oli, dan ruang tunggu yang nyaman untuk pelanggan. Semua ini berkat dukungan Pak Raffi dan kamu, kata Juna sambil menunjukkan setiap sudut bengkel. Program kewirausahaan dari Adiwinata Foundation memberiku modal dan pelatihan. Bahkan 3 mekanik di sini adalah lulusan program pelatihan yang sama. Sari mengamati dengan takjub. Yang paling mengesankan adalah sistem pembayaran yang kamu terapkan untuk pelanggan tidak mampu. Mereka bisa membayar dengan cara mencicil atau bahkan dengan barter jasa. Itu pelajaran berharga dari pengalamanku dulu, jawab Juna. Banyak orang sepertiku yang membutuhkan bantuan, tapi tidak punya uang tunai. Tiba-tiba, suara klakson mobil membuat mereka menoleh. Pak Raffi turun dari mobilnya, mengenakan kaos polo sederhana dan celana chino. Tidak mau ketinggalan momen bersejarah ini,
sahutnya sambil menyapa Juna dengan pelukan hangat. Bengkelmu sangat mengesankan, Nak. Terima kasih, Pak Raffi. Tanpa bimbingan Bapak, semua ini tidak mungkin terwujud. Pak Raffi mengelilingi bengkel, sesekali bertanya pada mekanik-mekanik muda yang bekerja. Aku bangga padamu, Juna. Kamu tidak hanya membangun bisnis, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan membantu masyarakat sekitar. Sambil minum teh di ruang tunggu bengkel, Pak Raffi bercerita tentang perkembangan terakhir. Setelah kejadian dengan Roni, kami melakukan evaluasi menyeluruh di perusahaan. Sekarang ada program mentoring untuk staf muda, dan sistem pengaduan yang lebih transparan. Itu bagus, Pak, sahut Juna. Pengalamanku mengajarkan bahwa komunikasi yang baik bisa mencegah banyak masalah. Sekarang, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian berdua, kata Pak Raffi dengan mata berbinar. Adiwinata Foundation akan meluncurkan program baru, Bengkel untuk Negeri. Kami ingin mereplikasi model bengkel ini di kota-kota lain. Juna terkesiap. Serius, Pak. Kamu akan menjadi direktur programnya. Juna. Dan Sari, ia berpaling ke Sari. Aku ingin kamu menjadi koordinator lapangan. Kalian berdua memiliki pengalaman dan passion yang dibutuhkan. Sari memandang Juna dengan mata berbinar. Apa katamu, Jun? Ini kesempatan luar biasa. Juna mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Dari tukang ojek biasa, sekarang dipercaya memimpin program sebesar ini. Bukan latar belakang yang menentukan, Juna, ujar Pak Raffi lembut. Tapi integritas dan tekadmu untuk berbagi. Ayahku pasti sangat bangga melihat bagaimana kebaikan kecilnya dulu telah tumbuh menjadi sesuatu yang begitu berarti. Malam itu, setelah acara pembukaan bengkel usai, Juna dan Sari duduk di teras belakang bengkel. Udara malam terasa sejuk, ditemani gemericik air mancur kecil di taman. Tidak pernah terbayang dalam mimpi terliar pun bahwa hidupku akan berubah seperti ini, gumam Juna. Sari memegang tangannya. Kamu pantas mendapatkan semua ini, Jun. Kamu telah membuktikan bahwa kebaikan dan kerja keras tidak pernah sia-sia. Dulu, di gubukku yang reot, aku hanya bermimpi bisa makan 3 kali sehari. Sekarang, ia memandang bengkel yang terang benderang. Aku punya bisnis sendiri, kontrakan yang layak, dan yang paling penting. Juna berhenti sejenak, menatap mata Sari. Aku punya kamu. Sari tersenyum, pipinya memerah. Kamu tahu, yang paling kusukai dari semua perubahan ini adalah kamu tetap menjadi Juna yang rendah hati. Masih ingatkan, dulu kamu ragu apakah pantas mencintaiku? Karena perbedaan dunia kita, kenang Juna. Tapi sekarang aku mengerti, cinta tidak mengenal batas sosial. Yang penting adalah ketulusan hati. Beberapa minggu kemudian, program Bengkel untuk Negeri resmi diluncurkan. Di atas panggung, Juna berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan batik sederhana. Di hadapannya, puluhan calon mekanik muda dari berbagai daerah mendengarkan dengan antusias. Beberapa tahun yang lalu, saya hanyalah seorang tukang ojek yang tinggal di gubuk reot, mulanya Juna. Tapi satu prinsip yang selalu saya pegang, lakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya, dan percayalah bahwa kebaikan akan kembali pada waktunya. Sambil berbicara, matanya berpindah ke Sari yang berdiri di samping panggung, memberikan semangat dengan senyuman. Kemudian ke Pak Raffi yang duduk di baris depan, mengangguk bangga. Program ini bukan tentang saya, atau tentang Adiwinata Group. Ini tentang kita semua yang percaya bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan. Setiap orang bisa menjadi ksatria bagi kehidupan mereka sendiri. Saat tepuk tangan bergemuruh, Juna tersenyum. Ia teringat malam hujan bertahun-tahun lalu, ketika dengan tangan kosong ia menolong seorang pria tua. Tidak pernah terbayang bahwa tindakan sederhana penuh ketulusan itu akan membawanya ke sini, berdiri sebagai inspirasi bagi banyak orang, dengan masa depan cerah terbentang di depan mata. Dari seorang pemuda miskin tukang ojek, kini ia menjadi bukti nyata bahwa dalam hidup, kebaikan memang tidak pernah sia-sia. Dan yang terpenting, setiap akhir adalah awal yang baru, penuh harapan dan kemungkinan tak terbatas.